Memandang kota Palembang dari atas jembatan Ampera sangatlah asyik. Sungai Musi merupakan sumber kehidupan sebagian masyarakat kota ini. Petanglah petang mengilap lampu, ambek kosetan di pucuk meja. Petanglah petang kemana aku, dunia umban dek bebadan. Di sepanjang pinggiran Sungai Musi juga menghidupkan kota Palembang sebagai kota untuk berwisata kuliner. Resep tradisional nan nikmat banyak menjadi ciri khas dari kota ini. Untuk itu, mari ikuti perjalanan kuliner kali ini. Pemirsa kuliner, ada banyak sekali makanan khas kota Palembang yang berbahan dasar ikan. Dan kali ini saya juga akan mengajak Anda menuju suatu tempat yang indah. Dan di sana saya sudah janjian dengan salah satu teman saya untuk memasak makanan yang juga berbahan dasar ikan. Penasaran kan pemirsa? Ikuti saya dalam kuliner Nusantara. Kedai Tiga Nyonya. Masuk yuk. Halo Mas Aan. Halo Mbak. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Mbaknya gimana? Alhamdulillah baik. Iya. Udah lama nungguin? Enggak juga sih Mbak, kan kita udah janjian kemarin. Oke. Kemarin kan kita udah janjian nih mau ngeliat makanan khas Kedai Tiga Nyonya. Gimana nih? Oh, kebetulan chefnya udah siap kok di belakang. Tapi maaf nih, sebelumnya saya nggak bisa nemenin lama-lama. Oke. Soalnya saya ada kerjaan lain. Nggak apa-apa, Iya. langsung aja. Langsung aja. Ayo. Mari Mbak. Ambek kosetan di pucuk meja. Petanglah petang kemana aku, dunia umban dek bebadan. Oke, makasih Mas ya. Ini sih Mas. Oh iya Mbak, Lagi ngapain nih Mas? ini lagi nyiapin mau masak buat tamu. Ini ada mau masak gurame bumbu rujak sama asam-asam iga. Gurame, rujak, dan asam-asam ikan. Iya. Ini jenis ikan gurame sama daging? Daging iga sapi. Daging iga sapi. Iya. Oh gitu. Terus ini udah dibersihin atau belum? Udah dibersihin ini lagi di prepare buat langsung masak nanti sama saya di depan. Oh gitu. Iya. Terus untuk ukuran ikannya ini berapa gram sih Mas? Oh kalau ini kita ambil yang sedang, ini kira-kira 6 on ya. Sama daging sapinya kita pilih yang fresh dulu, masih merah, baru dipotong. Ini pilihannya tuh masih merah kalau yang masih bagus. Oh gitu. Iya, masih Jadi fresh. kalau daging yang masih fresh itu dari teksturnya masih berwarna Iya masih merah. berwarna merah. Kalau untuk ikannya Kalau seperti untuk apa? ikan, kalau masih bagus dia insangnya masih warna merah, tapi kita udah bersihin ini tadi ya. Nah, terus kalau ditekan dagingnya balik lagi. Oh gitu. Jadi Daging. masih seger gitu. Masih segar ya. Oke. Jadi gimana langsung? Langsung mau aja masak? masak kita ke depan. Ayo Mas, langsung aja kita. Ya. Oke, Chef Dayat. Ya. Kita hari ini mau masak menu apa aja nih Chef? Kita mau masak asam-asam iga sama gurame bumbu rujak. Oke, jadi yang pertama kita mau siapin. Kita masak asam-asam iga dulu kali ya. Oke. Kita taruh dulu guramenya. Ini asam-asam iganya ya. Untuk bahan-bahannya dijelaskan Oh, dulu Chef. bahan-bahannya ya. Kita langsung masak aja kali ya. Oke, Chef silahkan. Pertama kita merebus iganya dulu Hmm. di air. Nah, jadi pemirsa kuliner, tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah merebus daging iga. Iya. Tadi daging iganya sebanyak 500 gram ataupun setengah kilogram untuk satu porsi daging iga
Daging iga apa tadi Mas? Daging iga sapi. Daging iga sapi. Oke, kita tunggu sekitar berapa menit ini, Chef? Ini kita tunggu bisa sampai 15 menit ya. Sampai dia agak matang. Dagingnya sudah lembut. Iya, sudah lembut. Kemudian juga airnya ini nanti mau digunakan kembali ya, Chef Iya, ya? jadikan air kaldu buat pemasakan selanjutnya. Oke, Chef, selagi kita menunggu dagingnya direbus, ada bumbu lagi yang Ya. mau kita siapkan. Ya, kita tadi sudah nyiapin bawang merah dan bawang putih ya. Nah, ini kita cincang terlebih dahulu. Daging iga selagi direbus, mungkin sekitar 15 menit selagi kita merebus daging iga ini, kita juga menyiapkan bahan ataupun bumbu-bumbu yang harus dihaluskan. Ya, Dan bahan-bahan tersebut adalah bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemudian dihaluskan kita haluskan. ya. Dan hasilnya seperti ini. Baik, pemirsa, jadi bahan-bahan tadi yang sudah dihaluskan bisa menggunakan blender ataupun juga diulek seperti itu, Chef ya. ha-ha. Menggunakan garam juga tentunya, dan hasilnya bisa dilihat sekali lagi, Chef. Seperti ini. Inilah hasil bumbu yang sudah dihaluskan. Baik, Chef. Selanjutnya apa lagi nih, Chef? Ya, sekitar ini apa dagingnya ya. Udah kalau udah mateng nanti sudah 15 menit hasilnya bakal seperti ini. Oke, pemirsa. Jadi untuk daging yang sudah direbus selama kurang lebih 15 menit tadi, hasilnya menjadi seperti ini. Ya. Dan tentunya air rebusan kaldu ini Ya, digunakan digunakan menjadi untuk kuah asam-asam iga nanti. kuah asam iga. Ya. Baiklah. Ya. Kita akan Menumis dulu bahan yang sudah dihaluskan tadi. Ya. Baik. Kita tunggu agak panas sebentar. Ya, kita masukkan. Tahapan selanjutnya kita menumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kalau untuk bumbunya ini Chef, sebenarnya akan lebih nikmat itu diulek ataupun di blender atau seperti apa, Chef? Kalau bisa di blender ya, masalahnya ini harus lebih halus bumbunya. Begitu. Iya. Baik. Jadi akan lebih nikmat ataupun juga bumbunya supaya lebih meresap akan lebih baik jika bumbu tersebut di Di blender. blender, secara di blender ya. Kita tumis dulu sampai harum. Pemirsa, aromanya sudah mulai tercium. Aroma dari bumbu rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, cabai tadi yang sudah dihaluskan. Yang akan selanjutnya kita campur dengan Campur dengan serai tadi. 2 batang Ya, 2 serai. batang serai. Masukkan. Kemudian Kemudian 5 daun jeruk. lembar daun jeruk. Jeruk. Baik, saya bantu Chef Ya, ya. silakan. Sepertinya udah mulai Ya. tercium nih, Chef. Kalau udah wangi, kita langsung tambahkan kaldu yang sudah dari hasil rebusan daging tadi. Oke, silakan Chef. Ya. Kaldu ini kira-kira berapa cc ini, Chef? Ini sekitar 300 cc. Sekitar 300 cc Iya. ataupun mungkin seukuran 1 gelas air. Iya, 1 gelas. Iya. Baiklah. Ya. Terus tadi kita tambahkan sekitar 2 sendok gula pasir. Ya. 2 sendok Gula gula pasir. pasir sebagai penyedap. Ya. Jadi ini bebas penyedap buatan seperti itu, Chef Ya. 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 Selanjutnya Chef silahkan. Terus masukkan garam 1 sendok teh. Ya, garam. Selanjutnya adalah garam sebanyak 1 sendok teh. Ya. Dan kita juga masih menunggu rebusan kaldu serta bumbu ini mulai mendidih seperti Terus? itu, Chef ya. Air asam jawa secukupnya. Masukkan. Air asam jawa secukupnya. Ya. Ini gunanya buat apa sih, Chef? Ini buat mengasamkan air tadi. Iya, juga Iya, ditambah dengan Air jeruk jeruk, nipis. iya. Biar lebih kuat air asamnya. Karena asam iga ini dominan dengan rasa asam. Seger pastinya, Chef ya. Ya. Terus masukkan gula merah. Ini ada 1, tapi kita ambil setengah saja. Kalau untuk gula merahnya terserah mau gula batok ataupun gula merah bongkahan seperti itu nggak apa-apa, Chef Ya ya. bisa. Wanginya sudah mulai tercium.
Pemirsa kuliner Nusantara, dan langsung dimasukkan Iya, gula merahnya. iya. Tadi nggak perlu dihalusin dulu, Chef, atau gimana? Biar nanti dia Nanti bisa iya, meleleh bisa sendiri meleleh ya? sendiri, iya. Terus kita masukkan daging iga tadi yang sudah dipotong-potong. Masukkan. Kita tunggu berapa lama ini, Chef? Sekitar 10 menit biar dagingnya lebih empuk. Nah, pemirsa, tadi kita setelah memasak daging iga dan merebusnya dengan kaldu serta bumbu-bumbu rempah lainnya. Dan inilah hasil akhir menu pertama kita dalam kuliner Nusantara kita kali ini di Kedai Tiga Nyonya. Namanya Chef apa, Chef? Asam-asam iga sapi. Menu asam iga sapi ala Kedai Tiga Tiga Nyonya. Nyonya.